Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor. Dan hari ini gue lagi ada di Malang, ya, di rumah coach saya, di rumah guru kehidupan saya, guru bisnis saya, Coach Fahmi. Tentunya Anda sudah pernah dengar mungkin namanya, ya. Kayak yang belum, nah pastikan nih nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau punya pertanyaan langsung tanya di kolom komentar tentunya. So, kita akan belajar bagaimana cara membangun bisnis, bagaimana cara membangun kehidupan yang luar biasa dari seorang yang sudah membuktikan bahwa kehidupan ini amat sangat luar biasa. Oke, lanjut rumahnya. Dahsyat ya, dahsyat. Let's go. Ada Coach Victor juga, anak muda. Ada Bunda Yuni. Wih, itu ibunda tercinta. Ada Coach Victor, ini guru kita bersama di dunia properti, ya. Mantap. Lanjut. Ini sambil ngerekam boleh ya? Boleh. Assalamualaikum. Aman. Ini guru kita bersama. Nanti habis Iu selesai. Oh, udah selesai. Lagi santai aja. Ini ngobrol-ngobrol santai juga. Iya. Ikutin dia, ikutkan dia. Siap. Anak muda luar biasa. Oh, udah ngobrol kemarin kita. Oh, keren. Siap. Gimana Pak Dokter? Insyaallah. Kemarin terakhir aku lihat videomu dengan Christina Lee. Kesini kali, ya, alhamdulillah. Nilalah itu. Beberapa videomu aku lihat. Pengen jadi inspirasi juga, Coach. Kita wawancara. Jadi mantau juga ya. Malu saya. Semua progres dipantau. Diamati. Kan salah satu tanda-tanda orang naik kelas itu menurut sebagian riwayat, kalimat-kalimat yang dia sampaikan itu semakin berat. Ya, semakin berat, semakin berbobot, semakin sulit mencapainya. Jadi tapi juga belum tentu ya orang yang disampaikan enteng-enteng gitu ya, ringan-ringan. Ya, tapi pengikutnya banyak. Ya, sehari 50.000 subscriber misalnya. Tapi mungkin dia tidak bisa memenuhi dua unsur penting leadership, pengaruh dan menggerakkan. Pengaruh. Ya, dia hanya enjoy. Jadi dia ada di kolam di mana orang bertemu hanya untuk bersenang-senang. Tapi kalau pemimpin, orang bertemu, tadi kalimat-kalimat yang berat tadi mempengaruhi dan menggerakkan itu untuk berubah. Jadi kalau orang ada pada dimensi itu, maka dia akan ada berubah. Coach, sebelum lanjut, enaknya kita setting nih supaya mic-nya oke. Silakan. Ya, oke. Seru banget kan baru pembukaannya udah. Wuhuu, mantap. Oke, kita break dulu. Oke guys, kembali bersama saya dan ayahanda gurunda Coach Fahmi. Panjangnya Fahmi siapa sih? Imam Muhajirin Al-Fahmi. Masya Allah, Muhajirin ya, transform ya, berhijrah. Itulah kenapa banyak banget orang berubah gara-gara coach kita satu ini. Masya Allah. Oke, kita nih di waktu yang sesingkat-singkatnya, kita mau belajar dari banyak banyak orang yang sudah berubah kehidupannya secara bisnis, secara kehidupan. Masya Allah. Jadi beliau ini coach dari segala coach lah kalau bahasa saya, gitu kali ya? Enggak juga. Dan kita pengen belajar dari seorang praktisi, karena banyak coach, banyak mentor, banyak yang cuman mungkin ngemeng doang gitu. Banyak kalau nah ini beliau ini luar biasa. Boleh cerita nggak, Coach? Ini bisnisnya tuh apa aja sih sebagai jadi motivasi buat mereka? Wah, ini kalau cerita bisnis ini biasanya terus pihak-pihak yang berwenang turun tangan. Oh, enggak ada yang subscribe sih kayaknya pihak yang berwenang. Kalau ada diam-diam. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak Dokter, Pak Andika. Jadi
saya ini berangkat dari keluarga sederhana, ya, untuk tidak dikatakan keluarga miskin. Ibu saya hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, dan karena kehidupan yang sangat berat, tahun 75 orang tua kami pindah ke Kalimantan. Oke. Bahasa halusnya pindah, tapi bahasa Diusir. aktualnya adalah transmigrasi. Transmigrasi. Muhajirin makanya. Kalau disebut transmigrasi, maka imaji kita langsung ke kesusahan. Yang luar biasa, ibu saya ini walaupun hanya tamatan SD, gelapnya daerah transmigrasi, susahnya kehidupan di sana tidak membunuh. Cita-citanya, impiannya, semangatnya agar kemiskinan itu tidak mewaris kepada putra-putrinya. Jadi sosok ibu tuh luar biasa ya buat Insya Allah. Karena itu ibu saya, alhamdulillah hari ini punya putra 4 dokter. Masya Allah. Kalau saya dokter. Satu master, 1 bidan profesional. Artinya untuk seorang ibu yang hanya tamatan SD, hidup di daerah transmigrasi, itu respek saya yang luar biasa pada ibu saya. Masih ada, alhamdulillah. Salam buat masih guru sehat. Insyaallah. Nah, dari situasi itu kemudian dari waktu ke waktu saya juga banyak belajar. Loh, kalau ibu saya bisa begitu, maka saya tidak boleh begitu saja dong. Itu maka dengan bekal yang sangat terbatas, saya kemudian ingin kuliah. Karena kalau menurut ibu saya cukup sekolah di SPG jadi guru, atau kemudian sekolah di IKIP Malang kemudian jadi guru, jadi PNS. Nah, itu yang saya lawan selama bertahun-tahun, ya. Artinya saya berusaha untuk jadi pengusaha. Karena itu saya tidak pernah ikut misalnya ujian PNS, tidak pernah melamar pekerjaan dan lain-lain. Dan untuk itu saya berjuang karena harus dimulai dari ketiadaan. Nah, tahun 91 saya memulai hidup saya, ya, dengan membangun bisnis pertama dengan berbagai cara sampai kira-kira 5 tahun. 5 tahun yang pertama. Bimbel itu bukan? Iya. Magistra utama itu ya? Iya. Dan cikal bakalnya. Jadi seperti yang sering saya ceritakan, saya mendatangi 8 bank, tidak ada satu pun yang mau kasih pinjaman. Tolak semua tuh ya? Dan karena tidak tahu waktu itu. Kalau sudah tahu, karena memang tidak ada agunan, mungkin juga nggak akan ke bank, ya kan? Baru mulai. Kemudian mendatangi 8 orang kaya di Semalang ini. Juga ya tentu tidak ada orang yang mau ngasih pinjaman, ya. Siapa lu gitu ya? Kemudian mendatangi 14 gedung yang ditulis disewakan. 8 bank, 8 orang kaya, 14 gedung yang disewakan didatangin semua. Iya, karena memang Pak saya mau sewa gedung ini, saya mau bikin bisnis. Ya kan cuma tekad. Dan saya must take first step. Yakni mesti melangkah, ya. Alhamdulillah di gedung ke-15 saya bertemu dengan seseorang yang kemudian saya ketahui bernama Pak Latif Safraji, sekarang masih hidup. Yang kemudian dia memberikan saya jalan, ya, dia kasih saya cek, ini kamu pakai untuk sewa. Jangan ini terlalu mahal. Dia tunjukkan tempat sekarang jadi Ricis Factory di Kota Malang. Lalu ini ada tempat di Jalan Bogor, kamu boleh sewa. Kamu hubungi pemiliknya, namanya Insinyur S. Jasmin, dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pak Latif Safraji, dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi kemudian alhamdulillah dengan uang yang dititipkan dari Pak Latif itu, saya kemudian menyewa gedung di Jalan Bogor 40 yang hari ini sudah kami beli. Dan sudah beranak pinak menjadi 12 kampus magistra utama di 12 kota. Oh, bukan di Malang aja 12 kampus. Oh, bukan. Bukan dong. Durhaka. Durhaka. 12 kota, alhamdulillah seluruhnya dengan segala jaringannya sudah meluluskan sekitar 100.000 orang.
100.000 cuy. Ya. Kemudian dan beranak pinak. Dari awal kita pingin tidak hanya satu bidang. Ya. Sekarang sudah beroperasi di 28 kota dengan 18 brand. 18 brand. Dari properti, batik, penerbitan, merchandise, kuliner, dan lain-lain. Semacam konglomerat ini di sebelah saya ini. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya. Kecil aja begini. Ini kalau kita lihat rumahnya, konsep rumahnya juga kayak kalau terdengar suara berisik-berisik lagi di aspal ini. Ya, biarin lah ya. Apa bisa dihentikan sejenak? Hentikan. Mungkin. Nah, jadi ini di rumahnya nih ada apa gebyok nih, pendopo ya. Ya. Joglo. Joglo di rumah Jadi, terbuka. Betul. Mau ngapain di sini boleh ya? Boleh. Jadi welcome. Ini memang ada 5 konsep di sini. Ya. Menyadari bahwa pembelajaran itu harus berlangsung seumur hidup. Yes. Ya, jadi seperti Pak Andika, Coach Andika, Dr. Andika ini, Vitor ini sudah, angkatan berapa GBC? 38. Ya. Angkatan 25. Jadi di sini berkumpul hampir setiap bulan para alumni. Nah itu yang mau saya bahas kok, sorry Foto. Ya. Jadi gini, banyak pengusaha yang sudah sukses dengan bisnisnya, cabangnya di mana-mana, outlet di mana-mana. Tapi saya melihat Coach Fahmi ini kok mau-maunya keliling Indonesia, menyapa para coachingnya, murid-muridnya, bikin padepokan si gura-gura kalau saya menyebutnya gitu, jangan si gura-gura, mentraining, mengcoaching para pengusaha. Kenapa sih kok pengen mencetak banyak pengusaha itu? Idenya dari mana? Ya, ada 2 latar belakangnya. Ya, pertama saya dulu waktu di kampus aktivis masjid kampus. Oke, kelihatan sih. Aktivis dakwah lah ya, ketua lembaga dakwah kampus Indonesia tahun 89-90. Jadi selalu berpikir tentang bagaimana melanjutkan dakwah dengan cara saya. Ya, tentu nggak bisa karena bekal ilmu tidak cukup, tentu tidak bisa walaupun saya juga punya pesantren dan sebagainya, tapi tidak bisa turun langsung tapi dengan dakwah dengan cara yang berbeda. Yang kedua, saya memulai bisnis dan katakanlah berhasil berbisnis itu 100% dibantu banyak orang lain. Oke. Modalnya segala macam, koneksinya, partners itu semua orang lain. Jadi saya berhutang pada banyak orang. Karena itu saya merasa pada posisi sekarang atau setiap saat itu ada anak-anak muda juga khususnya yang juga butuh teman, butuh pendampingan, butuh mentor, akses, butuh informasi, butuh ilmu, ya, butuh ruang-ruang pembelajaran yang tidak terbatas. Wow. Karena itulah kemudian dari 2 hal itu saya baru 5 tahun ini kita membuka public program untuk grounded business coaching. Baru 5 tahun ya? Baru 5 tahun. Udah berapa tuh jumlah? Sekitar 3.000-an. Yang kalau trainingnya udah sejak 98. Yes. Ya, jadi training ke perusahaan segala macam. Pendampingan UKM. Coachnya itu 5 tahun. Kalau grounded itu baru 5 tahun. Ini ada public programnya baru 5 tahun. Tapi sudah diinkubasi, bisa dibayangkan sejak 98. Jadi pengusaha macam-macam, pengusaha beras, pecah batu, peternakan lele, peternakan ayam, kerajinan, kuliner sudah tidak terhitung sejak 98. Tapi public program sekali lagi itu baru dirilis, baru di launching 5 tahun terakhir. Tidak ada GBC, GLC leadership ya, Extreme Productivity. Iya, GET, execution training. Ini buat eksekutor ya. Iya, para karyawan, manager. Guys, gua sudah ikut training di dalam dan di luar negeri yang harganya fantastis. Saya sudah banyak dan ikut workshop dan I'm telling you now from the bottom of my heart, kelasnya Coach Fahmi ini 5 hari. This is the best class. This is the best thing that you are going to invest in your life.
Jadi saya ngomong merinding Sat. Saya start lagi main coach ya. Ini ada coach Vito, kita 5 hari ya kagak tidur men, bisa dibilang banyak PR, ratusan borang-borang worksheet. Gitu. Kok bisa begitu ya? Iya. Gimana tuh? Jadi sekali lagi, pertama totalitas. Totalitas. Ya. Catat. Banyak pembelajaran saya seperti juga Pak Dr. Andika, tapi tidak seheboh beliau ikut workshop. Artinya kalau juga sertifikasinya foto-fotonya mah ngeri-ngeri cuy. Sudah tawadu, merendah saat coach begini ya kan? ya, jadi sering pembelajaran itu berhenti di kelas. I see. Nah, jadi lalu yang lain lagi para trainernya itu mempartisi materinya menjadi berjilid-jilid. Oke. Nah, kalau di Grounded kita ingin berikan semua total. Mabuk kan? dah. Betul kan? Jadi kalau kalau dipartisi bisa jadi 10 workshop saya. Ya kan? Lebih sih menurut ilmunya kan kayak gitu. Nah, kita ingin berikan semuanya karena para pengusaha ini bukan orang yang baru tahu ini, enggak, mereka butuh rangkaiannya. Jangan diberi puzzle-puzzlenya. Maka di Grounded itu orang diberi nih semuanya. Kamu terima dulu. Ya kan? Jadi ini peta besarnya. Berkontraksi tuh. Jadi AZ-nya dulu diberikan, baru nanti mereka memahami sambil jalan. Karena itu kita karena itu kita lebih banyak ngomong bisa kamu rasakan, gitu kan. Jadi dirasakan dulu A sampai Z itu. Ya biasanya kita kasih A sampai Z, B ya nanti yang D, E, F nanti workshop berikutnya. Kita nggak pakai metode itu, kita pakai metode total komprehensif itu. Sehingga memang kesannya berat, tapi sebenarnya itu cara terbaik untuk mereka understanding komprehensif. The whole concept. Ya, yang kedua disadari bahwa proses ini tidak akan berhenti di kelas. Yes. Karena itu yang Pak Andika ketahui, kita jalan terus. Begitu ada waktu kita jalan terus. Kita baru saja di Depok. 110 orang Cikut yang hadir untuk mereview sambil mengunjungi bisnisnya alumni. Jadi gitu. Kemudian besok tanggal 5, 6, 7 kita di Jogja, kita bertemu dengan para alumni juga, dan begitulah seterusnya. Jadi alumni diproduksi, tapi alumni juga dicoba dirawat bersama para alumni yang lain, supaya pembelajarannya terus berjalan, pertumbuhan bisnisnya terus berlangsung, dan kehidupannya terus berkembang. Wow. Ya, itu intinya. Dan memang itu sih yang saya lihat beda dengan lembaga-lembaga training, coaching yang lain gitu. Ngajar di kelas atau taklim sebagai mualim, itu harus guru gitu. Tapi ternyata proses tarbiyah, pendidikan coach keliling Indonesia, saya nggak kebayang gitu. Maksudnya bener-bener touch personal, bener-bener kayak gini gitu, kayak siapalah gue gitu kan, tapi kayak dianggap anak sendiri itu. Karena Grounded sendiri dikembangkan oleh Strauss dan Glasser tahun 92. Itu metode yang mengharuskan kita untuk understanding of understanding. Understanding of understanding. Ya, itu jadi kalau Pak Andika datang di kelas saya 5 hari, ya saya nggak bisa interaksi, nggak understanding, nggak kenal personal. Ya, tapi setelah itu kita bisa terus berkenalan, karena hanya dengan understanding of understanding kita bisa membantu atau menjadi partner, ya kan? Bagaimana seseorang membangun bisnisnya. Jadi setelah berkali-kali ketemu Mas Edi, ya saya gitu. Jadi kalau cuma interaksi antar saya guru, Anda murid di kelas, tentu nggak akan terjadi interaksi kemanusiaan yang dalam. Sesuai dengan teorinya Weber tentang Verstehen, membatin. Hubungan itu harus membatin. Membatin. Iya. Apa bahasa kerennya? Verstehen. Jadi mendalam, mengerti mendalam. Terinternalisasi. Itu yang saya ingin capai, relasi berkualitas seperti itu antara saya dengan para alumni, katakanlah para murid-murid saya. Sehingga ini tanggung jawab seumur hidup untuk membuat mereka terus bertumbuh. Nah,
Metode yang kita gunakan itu seperti yang ditulis oleh Profesor San Frederick. Ya, jadi orang dewasa itu harus dipush. Kalau anak-anak seperti ini, kalau saya masuk kelas mereka. Jadi kalau orang dewasa, saya masuk kelas mungkin. Karena memang pendekatannya berbeda. Kalau orang dewasa dipush, kalau anak muda dipull, ya, didorong. Ya. Nah, itu namanya metode instilling. Jadi instilling itu sebenarnya life marginnya Mas Edi itu seberapa? Life marginnya. Kalau saya minta dia misalnya rilis program yang cakupannya internasional dengan target omset misalnya 10 triliun dengan target market misalnya 10 miliar orang misalnya, dia berani enggak? Seluruh sumber daya yang dia punya tersedia enggak, dan dia bersedia enggak untuk itu. Jadi itu metode instilling, meningkatkan life margin. Itu tugas saya sebagai guru, ya, meningkatkan life margin supaya bertumbuh, supaya meningkat, supaya terus ada ruang-ruang baru, space-space baru pertumbuhan. Jadi seperti Pak Dokter, apalagi nih? What's next? How far can you go? Jadi seberapa jauh kamu bisa pergi? Ayo, seberapa banyak? Seberapa tinggi? Seberapa tinggi? Berapa luas? Iya, berapa lagi? Karena itu sering saya tulis di Facebook, meninggilah, meluaslah, membesarlah. Ya, jadi itu salah satu prinsip penting dari konsekuensi karena kita menggunakan grounded theory atau grounded strategi. Dia bertumbuh tanpa batas, syaratnya understanding. Ya, saya kira Nabi Muhammad memulai membangun peradaban dari nol. Saya dibilang seperti itu. Dalam banyak peperangan, beliau dalam kondisi defensif diserang, ya. Kecuali di perang Khandaq, perang Ahzab, perang Paret. Ya. Beliau punya inisiatif, umat Islam punya inisiatif untuk mempertahankan diri, bikin Paret. Kemudian ada peristiwa besar di situ. Nabi Muhammad dipanggil, ada batu besar. Ya, panggil Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi itu badannya besar. Kemudian, oke, aku akan ke sana, kata Nabi. Nabi bawa, ada yang bilang bawa kapak, ada yang bilang bawa tongkat. Pukulkan tongkatnya di batu itu, kemudian tersepercik. Nah, percikannya itu kemudian Nabi bersabda, aku melihat kalian akan menguasai Persia dan Romawi. Jadi, selalu pikiran-pikiran besar yang diinstal. Selalu tanggung jawab besar yang dijangkau. Selalu upaya-upaya melangkah besar, ya, yang disebarluaskan. Gagasan-gagasan yang disebarluaskan agar orang bertumbuh, hidupnya membaik. Lalu menebarluaskan kebaikan-kebaikan itu pada sekelilingnya. Jadi konsepnya adalah bumi yang makmur. Bumi yang makmur. Iya, manusia yang sejahtera, yang damai. Itu intinya. Dan kita tahu sekarang kita kondisi kita sangat tidak menguntungkan. Ya. Punya bisnis juga sulit, ya kan? Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, untuk itu maka proses ini nggak boleh berhenti. Nah, itu gagasan. Sehingga kita terus jalan ke seluruh Indonesia. Baru-baru ini saya 10 bulan keliling Indonesia, 30 provinsi. Ribuan orang per melatih 28.000 orang. Masya Allah. Mengirimkan isyarat kepada publik bahwa kemenangan itu bisa direncanakan, bisa dimanajemeni, bisa dibangun. Keberhasilan itu terbukti bisa dimanajemeni. Dan kita punya sumber daya itu, tapi kita butuh pemimpin, orang-orang yang ambil tanggung jawab, ambil langkah, pasang badan, memimpin sesuatu, ya, agar kehidupan umat dan bangsa kita menjadi lebih baik. Kira-kira begitu, Pak Dok. Luar biasa. Saya setiap ngobrol sama beliau ini, terakhir kita di Jakarta ya ngobrol ini, stres langsung. Otak saya berkontraksi. Ini PR apa lagi nih, PR apa lagi. Dan kayaknya semua alumni merasakan itu ya. Setiap ketemu Coach Fahim ini dibikin kontraksi. Oke, Coach. Kan banyak nih viewers yang pengen jadi pengusaha. Mereka pengen jadi pengusaha sukses. Mereka pengen jadi orang yang luar biasa lah.
Ya, apa sih step-stepnya? Apa pesan Coach Fahmi buat teman-teman yang luar biasa? Ya, ya tentu bukan pertanyaan mudah karena setiap orang sebenarnya bisa macam-macam jalannya. Tapi secara umum itu bisa dilakukan dalam beberapa langkah. Karena orang memulainya beda-beda, ya kan? Ada yang memulai dengan seperti saya, ya sudah miskin pendidikan, miskin modal, miskin pengalaman, tidak punya lingkungan yang tidak punya lingkungan Kondusif. usaha dan sebagainya. Tapi ada orang yang lahir dari keluarga berada, seperti Anda, orang tuanya dokter, ya kan? Ya. Aku tahu di video. Jadi ada startingnya itu, ya bergantung dari startingnya. Karena itu langkah pertama adalah audit duniamu. Audit duniamu pertama. Audit duniamu. Maksudnya gimana, Coach? Kamu tuh dari dunia seperti apa? Ya, mungkin sekarang Mas Edi di travel karena memang dia berasal dari misalnya dari lingkungan, mungkin lingkungan pendidikan teman-temannya atau siapa yang menempatkan beliau di situ. Jadi audit duniamu. Anda seorang dokter, pasti awal-awal berangkat dari situ. Duniamu menjanjikan apa, memberikan opportunity apa. Audit, periksa. Bukan lihat. Edit ya, audit. Setelah diaudit, pasti kita akan menemukan dua. Yang pertama opportunity. Ya, maka lihatlah opportunity yang ada. Ya, mungkin list ada 5 opportunity. Opportunity berarti sumber dayanya ada dan sebagainya. Yang ketiga, identifikasi masalahnya. Opportunity ya, masalahnya. masalah. Ya. Kemudian yang keempat, take a first step. Ambil langkah. Ya, ambil langkah pertama, yakni tentukan goalmu. Tentukan goalmu. Kalau gitu, aku mau melakukan ini. Ya, dan faida azamta wa tawakkal 'ala Allah. Jadi, dan ketika sudah memutuskan, bertawakallah. Jangan pindah-pindah lagi. Banyak orang hari ini pengen bisnis bakso, ngelihat nasi padang rame, besok bikin nasi padang. Nggak bisa, mesti ditekuni di situ. Maka karena itu setelah take first step, menentukan arah tadi, yang keempat atau kelima adalah tentukan big goalmu. Big goal, Yes. hairy goal. Yes, big, hairy and audacious goalnya. Jadi saya mau bikin 1000 pentol per menit. Wah, misalnya. Ngawari. Big hairy Jadi, audacious goal itu ngawari. yes, jadi tentukan itu dulu. Seperti Nabi kan. Aku melihat istana putih Kisra akan kalian duduki. Bayangkan, orang lagi kesulitan, jumlahnya sedikit. Oke, jadi tadi coba diulangi sekali lagi, Coach. Step kelima, take the first step. Itu gimana maksudnya? Take the first step. Jadi kan sudah diaudit nih. Sudah ada opportunity. Sudah ada masalah. Karena nggak ada skenario bisnis yang sempurna. Yes. Itu. Tapi kalau aku milih ininya saya tidak punya. Kalau aku milih ini, aku ini punya, tapi yang ini aku nggak punya. Jadi selalu harus ambil keputusan. Saya mau memilih apa? Itu. Lalu setelah memilih, istiqomahlah. Tetapkan, kukuhkan. Dah, ini pilihanku. Nah, kemudian supaya ada energinya, maka tugas berikutnya adalah tadi tentukan big goal-nya supaya kamu melakukannya dengan penuh gairah, penuh semangat. Begitu kamu bergairah, ya maka akan muncul jalan. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan, lakukanlah yang kamu tahu, yang tidak tahu Allah akan tunjukkan. Lakukan yang kamu bisa, yang tidak bisa Allah akan mudahkan. Itu mungkin derivasi dari At-Talaq 2 dan 3. Ya, jadi Allah akan berikan jalan. Tapi Allah juga peringatkan di An-Najm 39, Allah hanya akan memberikan kepada kamu yang setara dengan yang kamu lakukan. Nah, di Al-Isra 7, apapun yang kamu lakukan itu kembali pada dirimu. Jadi sebenarnya ayo kita bekerja luar biasa. Ya, big goal itu tadi akan menjadi energi luar biasa, dan sekali lagi tenaga itu akan ditenagai juga dengan semangat bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi buatlah persangkaan yang baik, yang besar, ya, maka Allah akan memberikan jalan.
Luar biasa. Ya. Oke guys, kita udah banyak banget belajar. Tapi setelah ini kita pengen gerebek rumah ya. Tadi katanya ada bunkernya rumahnya, ada. Aduh, masya Allah ya. So thank you banget Coach Fahmi. Jangan lupa follow Instagram Coach Fahmi, Coach Fahmi ya. Coach Dr. Fahmi mungkin. Coach Dr. Fahmi saya juga lupa ya. Pokoknya cari Coach Fahmi, itu isinya cakep lah tulisan-tulisannya. Oke. Dan jangan lupa komen, like and share. Jangan lupa subscribe. Habis ini kita mau keliling-keliling dulu di rumah yang luar biasa ini. Namanya rumah apa, Ustaz? Camp Raja Sulaiman. Camp Raja Sulaiman. Jadi kalau di Amerika ada Camp David. Nah, Kalau di sini ada Camp Raja Sulaiman. Itu anaknya David tuh, anaknya Daud. merefer pada dua nama. oke. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan burung. Bisa bicara dengan semut. Itu artinya kita diminta untuk terbuka, resourceful. Ayo jangan pandang rendah orang. Ayo jangan remehkan sesuatu. Raja Sulaiman. Tapi juga dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ya, atau kalau dalam bahasa barat disebut dengan Sulaiman Magnificent. Sulaiman yang agung, yang punya semangat untuk penaklukan. Jadi rumah ini itu value-nya diambil dari dua nama besar itu. Jadilah resourceful karena itu tempatnya terbuka. Ini Pak Binsa bisa datang ke sini ngopi. Ya, Pak RT, RW, Pak Lurah bisa datang ke sini ngopi. Ya mau ngopi ke sini. Iya. Ya kan? Jangan lupa kencelengnya. Oh, ada kenceleng kok. Jadi pengen ngobrol, alumni pengen ngobrol, apapun. Ini ada yang dari Kendari baru datang, ingin ngobrol. Ingin ngobrol sama Coach Fahmi. Jadi betul-betul tempat di mana kita dilatih untuk resourceful dan teachable. Salah satu ciri pemimpin itu resourceful. Jadi, oh iya, apa ini Pak Dokter yang bisa kita lakukan bersama? Ya, itu ya sama teachable, gampang kandana nih. Ngerti ya? Mau di coaching. Iya, jadi Diajarin. para pemimpin hebat itu pada umumnya mereka teachable. Gampang kandana nih. Ini banyak di antara anak-anak muda kita itu yang sulit kandana nih. Bukan sulit dandan ya. Jadi resourceful dari Raja Sulaiman. Ya, dan semangat untuk menaklukkan dari Sulaiman Al-Qanuni. Itu filosofi dari tempat ini. Oke, kita akan segera gerebek King of Solomon. Ya. Temple ini. Yes. Sama jalan candi juga sih. Iya, betul. Ada Itu juga. jalan. Jadi ada Candi Badut. Candi Badut itu artinya sinar yang memancar. Ya. Jadi dari sini juga diharapkan memancar ilmu, pembelajaran, kearifan, dan karena itu di sini fokusnya pada daya tampung. Ya, jadi di bawah bisa untuk 30 orang, keluarga bisa 8 keluarga sekaligus, anak-anak bisa tidur di mana-mana, ya, free. Stay tune terus. See you again. Hey guys, kita sekarang lagi mau keliling, kita mau ngeliat rumahnya. Salah satu rumahnya Coach Fahmi ini rumah Badut lah ya, rumah Candi Badut maksud saya. Kita lihat ada apa aja. Ini lihat tuh rumah kita Coach Fahmi, ada Mas Zaki ya, lalu ada Mas Vitor, Coach properti kita. Gimana nih, Coach? Ini kenapa sih kok banyak taman begini? Ya, jadi taman itu terinspirasi dari Andalusia abad 11. Oke. Jadi rumah-rumah, kenapa karya-karya besar pada zaman keemasan kaum muslimin itu dilahirkan di Andalusia, bukan di Baghdad atau di Damaskus. Ya, tapi di Andalusia. Jadi konon di abad ke-11 di mana lahir para ilmuwan besar, itu rumah para ilmuwan, rumah para guru, rumah para filsuf, para sultan itu dipenuhi dengan taman. Nah, maka supaya Abad ke-11. Abad ke-11 Andalusia. Jadi supaya orang begitu mengakses, begitu datang kemari, dia sebenarnya mengakses keindahan, keserasian, harmoni. Iya. Itu ada burung-burung lagi pacaran ya kan? Jadi Burung mau kawin tuh kayaknya. kita pada umumnya akan menyukai bunga-bunga, warna-warni bunga, merasa menghirup udara segar, putih, merah, dan sebagainya, hijau. Kemudian kicau burung, angsa Banyak angsa. pohon-pohon, termasuk bukan hanya yang bunga-bunga, ini ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada pohon kelapa. Jadi intinya itu. Nah,
Konon itu untuk membantu mereka berpikir. Membantu para ilmuwan itu berpikir dan relaksasi sekaligus. Karena berpikir itu menegangkan, maka dari depan mau dari belakang. butuh relaksasi. Berpikir menegangkan, butuh relaksasi. Iya, jadi dua-duanya kan. Jadi merangsang untuk berpikir. Nah ini saya mau cerita ini Pak Andika. Jadi ini termasuk jenis pohon-pohon yang sangat sulit dipelihara. Jadi pakis ya? Ya, ini harus selalu basah. Kemarin hampir saja mati karena tidak dirawat dengan baik. Jadi manusia juga seperti ini. Ada yang ditanam langsung tumbuh, nggak pernah diurus. Tapi ada yang, aduh, setiap hari harus begitulah. diurus. Ya, begitulah murid-murid saya juga. Ya. Saya termasuk yang mana nih? Jadi gak enak. Ini Angsa ada nih. Aduh, angsa. mantap. 4 angsa, betina, 1 jantan. Wih, kode. Kemarin Perlu dibahas nih. jangan. Jangan. Kemarin Pak Hakim tanya, itu 4 betinanya kok rukun kenapa? Saya suruh tanya sama jantannya. Oh, iya. Kata kuncinya di pejantannya, ya kan? Ikan koi, ya pagi orang bisa duduk di situ. Mancing nggak boleh. menyaksikan. Mancing koi. Tapi itu nila yang merah. Hmm. Nah, jadi boleh dimakan. Nila, boleh digoreng. Asik banget Jadi ya. intinya relaksasi. Mereka bisa berpikir buat konsep di rumah joglo. Rumah joglo. Ya. Rumah terbuka 9x10. Jadi terbuka buat siapa aja? Siapa saja. Serius? Pada dasarnya siapa saja. Wow. Murid, bukan murid, ya, teman, siapapun yang ingin menjadikan saya teman mereka untuk belajar, ya, untuk wisdom encounter, perjumpaan kearifan. Mantap. Jadi Local wisdom. Wisdom encounter. Wisdom encounter. Perjumpaan kearifan. Musola kecil, Musola. ya. Saya sering menyaksikan tamu-tamu saya sholat malam karena ini ada CCTV-nya. Oh, mantap. Jadi tempat ini dilengkapi 8 CCTV. Wah, ini ada kafe nih. Ini kafe bisa giling sendiri. Jadi bawa biji kopinya sendiri tadi. Tersedia aneka rasa. Wah, ini dari murid-murid juga nih kayak kopi-kopinya. Iya. Jadi ada dari Mas Agung, ada dari Mbak Ira. Nah, ini ada kopi. Biasa. Ini bisa gerus sendiri. Gerus sendiri ya. Wah, harus ada yang bisa dulu tapi nih ngajarin. Mesinnya juga. Dan ini semua gratis ya? Iya, free loh. Terutama buat para tentu saja. murid-murid Ya, alumni. khususnya yang suka ngopi. Suka ngopi. Ini kita kesini dulu apa sini dulu nih? Ya, monggo. Sini dulu kayaknya. Rumah kayu. Rumah kayu. Wah, rumah kayu buat teman-teman. Rumah kayu. Jadi kawasan ini Pak Andika itu perpaduan antara filosofi Jawa dan Islam. Oke. Jadi ini ornamen-ornamen Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah ini tampak dari penampilan. Samarkand tuh siapanya Syahrukh Khan? Iya. Temennya kali ya. Nah, itu Samarkand itu Bunda salah Yuni. satu kota. Lanjut. Enak. Nah, rumah kayu kita ini dibuat dari rumah lumbung. Rumah lumbung. Deso, ya, pada umumnya di Jawa Tengah, Pantura, nah itu yang kemudian didesain kembali untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi dulunya ini tempat gabah. Betul sekali. Yang masuk coach mungkin bisa Ya. dijelasin. Jadi ini sudah tua ini rumahnya. Oh iya, ada yang dari tahun 1800. 1800 guys. Wow. Jadi tamu-tamu yang ingin menikmati suasana masa lalu. Ini pun tempat tidurnya dibuat dari kayu, Pak Dokter. Berarti nggak cocok buat bulan madu ini. Hah? Itu cocok. Dan Cocok juga. dibiarkan tanpa plafon. Oke, Ya, supaya biar anginnya kerasa. masuk, ya. Dilengkapi kamar mandi, air panas, dapur kecil tapi sedang dalam Oke. persiapan, ya, tempat bersantai di luar. belakang. Ya, ini ada 2 unit rumah Dua kayu, unit ya, berarti cukup untuk 2 keluarga. Yang Sudah. pertama dan yang kedua. Ya, kalau nggak ada istrinya berani.
Oke, tadi dengar ada bunker guys. Jadi ada ruang bawah tanah. Wah, ini kayak camp militer di jangan-jangan ini. Memang gaya pendidikan beliau itu kayak militer juga sih. Saya stres kalau lagi di kelas beliau ini. Waduh, otak ini melepuh. Oke. Jadi buat teman-teman yang ada namanya GBC ya, Grounded Business Coaching, and then ada GLC, Grounded Leadership coaching class gitu. Ya, ini salah satu pohon yang sangat menarik ya Habib Salim ya. Kemarin beliau langsung minta dikirimi benih pisang Cavendish. Cavendish. Ya, dan ini air garam supaya pisangnya manis. Jadi nanam pisang pun pakai ilmu, ternyata perlu ilmu. Udah air kanging nanti berarti. Ya, kan udah punya mesinnya. Ini serba jualan. Sambil promosi lo, kan murid siapa dulu? Nah, yang sudah ikut GBC GLC guys, ini bisa buat tim yang kesini free. Waduh, luar biasa. Untuk tim, bawa tim Untuk kemari. tim kerjanya ya, tim bisnisnya. Manajer, pegawai, segala macam. Kalau bawa 100 orang mungkin bisa dipaksakan di sini. Wow. Buat tim eksekutor, saya juga pernah kirim staff saya ke GET, Global Grounded Executor Training, Execution Training. Yeah. Wah ini guys, baraknya guys, kita lihat guys. Wih. Jadi ini tempat nginepnya para santri-santri, wah, para murid-murid. Ini lagi dipakai ya, sekarang lagi ada kegiatan GSP, Grounded Special Program for Young People. For young people, Ya, jadi buat anak-anak kecil, Putra Putri, Putri. kelas ada 4 kelas anak remaja, muda dan dewasa. Muda kadang-kadang ada yang ditaruh remaja, ada yang ditaruh di dewasa. Tadi saya sempat ngisi di kelas yang anak SD, remaja dan agak dewasa ya, di atas umur 19 tahun. Lucu-lucu juga tadi ya. Laki-laki. Ini ada berapa bed ini? Dia sekitar 30. Sekitar 30 guys. Wow, mantap. Dan ada sengaja dipisah kalau sewaktu-waktu ada keluarga besar yang seperti kemarin ada keluarganya Pak Mario dari Surabaya, orang tua, anak, kakak, adik, ponaan, 12 orang. Sekampung lah ya di bawah ya. Bisa ada di sini. Ini benar-benar apa ya, rumah buat para murid gitu yang memang disediakan ya. Jadi wah ini pesantren modern lah, gampangnya. Cie. Keren-keren. Dulu saya pas lagi GWC belum ada nih guys di sini. Kalau tahu gini nginep di sini aja. Dapat makan lagi. Sarapan pagi dimasakkan sama Ibu Yuni. Oh Ya, itu memang sengaja supaya kangen terus. kangen terus. Kangen water. Coach suami tinggal di sini tapi enggak? Rumah yang satu lagi ya? Ada, bisa di sini ada kamar pribadi saya dan juga ada di sana. Oke, sekarang kita lihat ke rumah utamanya. Rumah utama ini terbagi 3. Ada hall di atas, Hall. 40 orang plus sebuah kamar untuk keluarga. Ada ruang tamu dan ruang makan dan ada dapur serta beberapa kamar yang juga diperuntukkan bagi tamu-tamu para alumni. Kita lihat. Let's go. Udah harum makanan nih. Lapar apa emang harum ini ya? Bismillah. Bawah dulu kali ya, baru kita ke atas. Boleh. Assalamualaikum. Ini ruang tamu. Masuk TV nih bun. Wih, ini kamar bos. Langsung ada dapur. Sudah ada makanan cuy. Ini meja makan. Ini sebenarnya juga meja makan terbuka, artinya tamu yang ada di sini pada dasarnya bisa sarapan, makan siang sesuai yang ada di sini. Luar biasa.
Ini ada kamar-kamar yang diperuntukkan. Ini sedang ada keluarga Pak Jumadi Subur Assalamualaikum. Oh, dari Kudus bersama putra putrinya. istri saya ada di hotel. Kemarin whatsappan sama Pak Jumadi. Mau ketemuan tanggal 10, beliau mau ke Bogor katanya. Tuh banyak teman kan di sini, asik. Ini juga bisa untuk santai di dalam. Kemudian Pokoknya di kamar buat tamu aja ya. Ya tamu untuk tamu. Kemarin diisi Insya untuk Allah. anak-anak GSP, untuk anak-anak. Di putri saya yang sedang menikah, Mutia. Meutia. Waduh. Nah, ini dapurnya. Kalau mau masak sendiri juga boleh. Mantap. Kita ke atas guys sekarang, oke? Let's go. Ini banyak kamar nih, yang penting kita serius belajar nginep di sini ya. Asik. Uhuy. Habis ini makan. Alhamdulillah. Ada jatah nih buat kita nih. Nanti sore makan lagi. Ini tangga naik menuju lantai 2. View-nya bagus, melihat taman, melihat burung-burung. Kebayang kalau malam nih kayaknya hening sekali ya. Oh iya. Sunyi. Berkontemplasi ini, waduh, asik. Wah, itu masjid ya. Asik guys, ya. Sudah dikonsep memang tempat terbaik buat murid-murid beliau. Waduh, siapa yang nggak betah jadi murid beliau? Begini. Gimana, coach? Kita masuk. Wah, ini lagi banyak orang yang di sini sebenarnya. Kita masuk-masuk aja. Ya. Mereka bisa sambil belajar, ada meja-meja terbatas. Ini anak-anak lagi tidur di sini. Ini kalau ada salah satu orang tua kemarin dari mana ya? Nah, orang tuanya di situ sama putrinya sambil jaga. Dan anaknya. Oke, ada bed. Main bednya. Atau bisa lesehan di sini banyak banget. Bisa. Kalau ini untuk kelas, jadi beberapa hari ke depan akan ada satu komunitas yang akan bikin kegiatan di sini. Mereka tidur di sini, mereka kelas di sini, ya, kita siapkan yang mereka butuhkan. Dan ini benar-benar gratis. Gratis, Guys. free. Nih, mau membutuhkan siapa tinggal dipanggil. Ibu Heni ini kepala sekolah. Luar biasa. Ya. Ini komplek kedua dari komplek Grounded sebenarnya. Jadi ada satu komplek lagi yang di Sigura-gura yang juga diperuntukkan untuk para alumni. Jadi prinsipnya ke depan para peserta baik GBC, GLC, GET itu diizinkan untuk tinggal di sini untuk menyatu dengan tempat ini. Tapi kalau misalnya mereka menginginkan di hotel juga boleh. Keuntungannya tentu 5 hari free tanpa dapat free hotel. Akomodasi. Makan cari sendiri. Makan kan siang malam difasilitasi. Oh iya, di sana, Pagi disediakan di sini. Ya tinggal bawa badan aja, tinggal waduh luar biasa. Ya. Dan guys, ladies and gentlemen, teman-teman dimanapun Anda berada, Coach Fahmi, guru para coaches di Indonesia. Saya pribadi banyak belajar dari beliau soal kehidupan, soal bisnis, spiritual, dan seterusnya. Kalau teman-teman mau belajar, ya kontak nomor sini ya. Nomor Mbak ini nanti saya tulis ya. Informasinya 5 hari saya rekomendasikan banget Grounded Business Coaching. Ya. Dan terus berinteraksi setelah belajar, ya. Pada dasarnya long life learning Process. Oke, thank you banget. Terakhir mungkin masukan dari saya, Coach. Ini tadi saya pipis di sini kok kayak diintipin ini. Itu orang lihat dari atas bisa ngelihat ini, gitu. Ya kan? Takut banyak yang minder ngelihat saya gitu. Oke, Ya kan? langsung kita tutup. Ya kan? Coach meng-coach ya nggak? Oke, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Andika dan Coach Fahmi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sukses untuk Dr. Andika. Amin. Doakan ya.